Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah gunung yang menangis. Uqail bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah sekaligus sepupunya. Pada suatu hari, Uqail sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah. Saat itu, Rasulullah ingin buang air besar, namun tak ada penghalang. Rasulullah bersabda kepada Uqail, "Hai Uqail, teruslah engkau berjalan ke arah pohon itu dan katakan kepada pohon-pohon itu bahwa Rasulullah bersabda agar mereka semua datang kepadanya untuk menjadi dinding baginya karena Rasulullah akan buang air besar dan berwudu." Dengan terheran-heran, Uqail mengikuti perintah Rasulullah dan berbicara kepada pohon-pohon tersebut. Ajaib! Seketika itu juga pohon-pohon berjalan menuju Rasulullah dan menutupi Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai dengan hajatnya, pohon-pohon itu pun kembali ke tempat semula. Uqail dan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka merasa haus, namun perbekalan air sudah habis. Uqail mencari air kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukannya. Rasulullah lantas berkata kepada Uqail, "Hai Uqail, naiklah engkau ke gunung itu, sampaikan salamku kepadanya, dan katakanlah, jika padamu ada air, berilah aku minum." Dengan terheran-heran, Uqail mendaki gunung dan melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. "Hai gunung, aku disuruh oleh Rasulullah untuk meminta air kepadamu," kata Uqail. Sekoyong-koyong terdengar suara dari gunung. "Katakanlah kepada Rasulullah, aku tidak punya air lagi, sebab aku terus menangis karena takut menjadi bahan bakar api neraka. Aku menangis sejak Allah menurunkan ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang dititahkannya kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang dititahkan. Quran Surah At-Tahrim, Surah ke-66, ayat 6. Uqail kaget mendengarnya. Baru kali ini ia mendengar gunung yang menangis. Peristiwa itu sungguh ajaib. Tidak hanya itu, Uqail lalu mengalami peristiwa ajaib ketiga. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba seekor unta menghampiri Rasulullah. Unta itu berbicara, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan darimu." Uqail heran melihatnya. Belum hilang kagetnya, tiba-tiba datang seorang Arab Badui menghunus pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang akan engkau lakukan terhadap unta ini?" "Wahai Rasulullah, aku telah membeli unta ini dengan harga yang mahal, tetapi ia tidak mau taat dan tidak mau jinak. Karena itu, unta ini akan kusembelih saja dan kumanfaatkan dagingnya," jawab orang Badui itu. Rasulullah kemudian bertanya kepada unta, "Mengapa engkau tidak patuh kepadanya?" Unta itu berbicara lagi, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mendurhakai perintahnya untuk bekerja. Akan tetapi, aku mendurhakainya karena perbuatannya buruk. Karena kabilah yang ia termasuk di dalamnya semuanya tidur dan meninggalkan sholat Isya.
Kalau sekiranya ia mau berjanji kepada engkau akan mengerjakan sholat Isya, aku berjanji tidak akan mendurhakainya lagi. Aku takut kalau Allah menurunkan siksanya kepada mereka, aku juga terkena siksa itu karena aku berada di antara mereka. Uqail takjub mendengar unta itu. Ternyata unta pun beriman kepada Allah dan ikut memikirkan majikannya yang tidak mau taat. Dari 3 peristiwa tersebut, Uqail belajar arti ketaatan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar. Potongan dari surah At-Talaq ayat 2.